Pengen banget bikin begini berhasil loh. Bolu gula kremoyaki seperti ini, Wel. Keren banget. Lepasnya gampang banget loh. Giliran gua kemarin bikin kayak tepet. Yaudah aku mau bikin lagi aja Aku tuh masih penasaran aja, Wel, bikin ginian. Apa soda kuenya yang gak berfungsi ya? Coba aku campurin dengan cuka. Nah kalau merupus begini berarti masih berfungsi, guys. Yaudah aku bikin lagi putih telur campurin dengan soda kuenya. Lalu aku aduk-aduk bener-bener mencampur baur supaya soda kuenya ada nyawanya gitu. Pertama tuang-tuangkan gula, aku mau bikin karamelnya dulu. Aku tambahin pewarna makanan yang warna ungu yang kemarin itu. Aduk-aduk sampai merata, tambahin air sedikit. Lanjut di atas api yang kecil kita kongsreng-kangsreng gulanya, Wel. Terus kongsreng-kangsreng sampai gulanya mencair banget. Kalau sudah mencair begini kita angkat dulu. Lanjut tuangkan soda kuenya. Lalu kita aduk-aduk sampai kenceng banget supaya mereka berperang melawan panas gitu, Wel. Iya kan tuh jadi tuh kan. Aku diemin bermenit-menit tapi nggak ngembang-ngembang ya. Aduk-aduk yang kenceng lagi. Halah, ini mah gagal lagi nih setan. Ini kayaknya gulanya nih yang sambal geledek nih, capek gua. Udah stop bikinnya cuci aja, lempar aja mampus. Coklat Dubai rambut nenek ini berseliweran aja di beranda loh. Kayaknya enak banget ini, bikin aja. Aku nyari arum manis ini susah banget, Wel. Alhasil dapetnya ya kayak di cup-cup ini, Wel. Nah coklat juga ada dipatah-patahin dan kita tim aja. Dengan cup ini kita menjadi coklat Dubai. Cepet banget loh kerasnya. Lanjut arum manisnya kita lentang-lentangkan di sini semua hingga numpuk seperti ini aja, Wel. Langsung aja kucur dengan coklat encer. Diamkan, tunggu sampai mengeras lagi. Secepat itu kerasnya, langsung aja dibuka. Wede. Dan langsung aja dipotek. Ini mana rambut neneknya ya? Perasaan tadi gue naruhnya banyak banget loh. Kok jadi seuprit begini? Ini mana gak enak banget. Udah lapar mau makan nasi Jadi aku ke toko frozen aja mau nyari sambal-sambal geprek. Nah di sini ada banyak varian kenjeler. Ternyata kenjeler ada yang harganya 20 ribuan loh, yang ukuran 250 gram. Ada crispy chicken nugget dan ada crispy chicken nugget stick. Nyampe rumah langsung aja aku goreng karena lapar. Kriuk banget ini. Dagingnya tebel banget loh. Dan untuk sambal gepreknya cukup cabai, bawang merah, bawang putih, garam. Lalu kepruk-kepruk aja, Wel. Nah setelah udah halus begini kita siram minyak panas aja. Udah cukup, lalu aduk-aduk aja. Dan nugget kita lentang-lentangkan di atas sambelnya. Dan geprek-geprek hingga menjadi nugget sambal geprek. Wih, menggoda banget. Ini sih kayaknya ngabisin nasi di Magicom deh. Masukin ke mulut mungil tuh. Jujur banget ini tuh enak banget asli. Kalian coba di rumah deh. Pasti kalian bakal ketagihan. Emang bener-bener seenak ini, Wel. Gampang bikinnya, bahannya juga sederhana aja. Pokoknya enak banget deh. Apalagi nih lumer lagi. Ini jadi ngiler banget loh. Oh ini tuh yang kemarin ya, ubi ungu. Oh iya, kayak bikin risol itu. Oh bikinnya gini doang. Udah bikin aja langsung. Tapi aku pakai kentang, guys, bukan ubi ungu. Setelah kentang udah diseset-seset kopet-kopet, lalu kentang potong-potong cuci bersih. Potong buah naga, lanjut dicacak-cacak aja begini. Taruh di mangkok lalu dibejak-bejak sampai halus begini aja, Wel. Tuangkan air panas, aduk-aduk sampai merata. Tuangkan kentangnya, air buah naga disaring dan dituangkan ke kentang. Rendam sebentar dan siap digodok. Tambahkan garam biar ada gurih-gurihnya. Godok sampai matang aja. Sekitar 10 menit aja sih ngerebus kentangnya. Matang lalu diangkat dan disaring. Tuang, sisihkan dan ademkan lalu dibejak-bejak lagi seperti ini aja, Wel. Karena hasilnya kurang halus jadi diparut-parut pakai saringan seperti ini aja. Nah ini udah hasilnya, yakin halus. Tambahkan gula, garam sedikit dan susu kental manis. Aduk-aduk lagi sampai merata. Nah setelah itu kita potongin lagi keju mozzarella quick melt. Lanjut kita cetak-cetak, guys. Pertama bahannya kulit lumpia. Adonan pipih-pipihkan di tengahnya. Tentangkan keju yang udah dipotong-potong tadi. Lanjut dilipat-lipat begini aja sih, gampang banget bikinnya. Cuman kita lengket-lengketin dengan lem. Terbuat dari tepung terigu yang udah dibasahi aja sih, guys. Nah jadi deh bentukannya kayak gini. Setelah semua udah terkumpul lanjut digoreng aja. Sekira lumpianya crispy gitu, guys. Cepet sih gorengnya, sekira 5 menit doang gitu. Coba kita lihat hasilnya. Nah, melte banget, lumer banget kejunya. Ini sih auto enak ini. Dicip-cip lanjut aja masukin ke mulut mungil. Satu gigitan nempel ke lidah, kayak berasa gitu lezatnya. Ini sih kalian harus wajib bikin sih. Pakai keju oles juga bisa kayaknya. Bener-bener enak. Itu apaan itu, kelihatannya enak banget. Oh, molor-molor banget. Oh, cookies. Pakai dodol ya. Pasti enak banget tuh, bikin aja. Aku siapin dodolnya sama tepung terigunya, Wel. Cairkan butter, tuang lalu tambahkan gula secukupnya. Aduk-aduk sampai merata, ceplokkan 1 butir telur. Tambahkan vanila biar nggak bau amis. Masukkan tepung terigu sesuai ukuran. Kasih soda kue dan garam sedikit.
Aduk dulu sebentar, masukkan coklat chips, lanjut diaduk-aduk sampai merata begini, well. Ulenin pakai tangan biar hasilnya kalis. Lalu cetak-cetak, masukkan dodolnya yang banyak. Biar mulur-mulur gitu, well. Nah, aku cetak dibikin begini aja. Yang dodol coklat tuh satu dipotong jadi dua. Pastikan rapet, jangan sampai bocor. Taruh di box, ditutup, diamkan 30 menit. Nah, setelah udah 30 menit, kita taruh-taruh di kertas minyak itu biar nggak lengket. Nah, terus di open sebentar aja sih, guys. Panggang atas bawah, suhu 18. Durasi 17 atau 18 gitu aja. Ini langsung mateng loh, well. Hasilnya tuh cakep banget. Bener-bener tembem-tembem. Ini tuh asli bener-bener enak banget, guys. Mulurnya tuh keren banget tuh. Dan nyoklat banget begini. Masukin ke mulut mungil tuh. Enak banget sumpah. Bener-bener menggoda banget. Ini sih wajib kalian bikin loh. Karena bener-bener seenak itu, well. Enak banget itu. Makanan apa itu? Bahannya jagung ya. Dipotong-potong segini. Oh, pantesan bumbunya yang enak-enak. Menggoda tenggorokanku. Langsung bikin aja. Jagung yang udah dikopet-kopet lalu dipotong-potong begini aja. Jadi satu dibelah jadi 4, well. Dicuci dulu sampai bersih lalu direbus. Ini aku ngerebusnya sekitar 15 menit aja. Nah, setelah udah matang begini kita ademkan. 6 siung bawang putih kita kepruk-kepruk aja. Dan keju kita parut-parut. Lanjut lelehkan margarin di teflon. Bawang putih yang udah halus tumis. Tambahkan 1 sendok tepung maizena. Susu full cream masuk. Tambahkan kaldu ayam, bubuk cabe, keju lembaran aku pakai 3 pieces. Dan keju yang udah diparut masuk juga. Jagung yang udah belah-belahan matang tadi kita masukin. Digodok aja sampai kuahnya meresap dan mengental. Nah, setelah udah meresap dan mengental kita angkat. Ini tuh aromanya bener-bener semerbak, lezat banget, well. Nah, guyur-guyurkan kuah keju yang udah mengental itu di atasnya. Ini list daftar makanan yang paling lezat lagi. Bener-bener menggoda ke tenggorokan, kerongkongan, lak-lakan sampai ke ubun-ubun. Dimasukin ke mulut mungil, ke gigit sampai menyentuh ke lidah tuh, guys. Gak bisa dibayangin lezatnya. Dan bener-bener kopong. Oh, ternyata kentang bisa dibikin kopong ya. Bikinnya begini ya, digoreng-goreng aja ya. Dan bisa kopong begitu. Bikin aja. Langsung siapin kentangnya aja, well. Beli kentang sekalian yang jumbo-jumbo. Udah dikopet-kopet kulitnya, langsung dipotong-potong aja begini, well. Nah, sekira tipis seginilah. Lanjut kumpulkan aja di wadah. Tambahin garam, tambahin air, lalu direndam. Aku ngerendam sekitar 30 menit aja. Buang airnya lalu dibilas. Ditiriskan hingga jadi ngampleh seperti ini, well. Taburkan aja dengan tepung maizena. Balur-balurkan sampai merata lalu digoreng. Pertama aku goreng pakai api kecil aja. Nah, ini tuh digorengnya 2 kali, well. Goreng pertama kita tiriskan dulu. Aku ngikutin video yang kayak tadi, digorengnya 2 kali, guys. Nah, aku goreng lagi dengan api kecil dulu. Kok nggak melembung-melembung, jadi aku gedein apinya. Tapi tetep tuh nggak melembung-melembung, nih kurang ajar. Ayo, melembung. Melembung, ayo melembung loh. Melembung loh, ayo melembung. Sialan banget nggak melembung. Dia pakai bahan apaan ya bisa melembung begitu ya? Giliran gua sampai gosong nggak melembung, kampret. Kan kentang itu gurih banget kalau melembung begitu. Itu bahannya pakai baking powder apa telur putih apa gitu nggak sih, Sampai keringet gobios itu kentang PA nggak melembung. Halah, udahlah. Itu donat ya? Kalau merah begitu ya? Oh, donatnya pakai kentang. Bumbunya pakai apaan mulu itu ya? Itu apaan sih ya? Bahannya apaan sih itu? Oh, tepung panir terus digoreng. Enak gitu. Udah aku langsung aja kukus kentangnya. Kentangnya nggak ada yang bagus, guys. Bopeng semua. Lanjut digodok aja sampai mateng. Setelah udah mateng kita kupas-kupas kulitnya. Lalu dipotong-potong begini aja, well. Lanjut dibejak-bejak. Aku tuh bingung bumbunya apaan tuh dia ya. Yaudah aku pakai soda kue, baking powder, ada bubuk bawang putih bubuk, penyedap rasa, gula, garam, telur, dan tepung terigu. Lanjut dibejak-bejak begini aja, well. Ini tuh lengket loh asli. Sisihkan dulu adonan. Aku potong-potong aja mozzarellanya. Cuci tangan aja, aku nggak pakai sarung tangan, lengket. Aku tuh bingung bikin cetakannya gimana ini ya. Itu kan dicetaknya tuh persingkat aja videonya. Jadi aku ngikutinnya susah. Ini salah, itu salah tuh aku bingung, well. Ya udahlah, aku sebisa-bisanya aja. Aku dibantu sama anak-anak di rumah. Udah jadinya hasilnya pretat-pretat gitu aja tuh, kampret. Dah tuh kayak gini tuh donatnya. Langsung balur-balurkan aja ke tepung panir. Nah, hasilnya tuh kayak gini, walaupun ya jelek kepet banget, well. Minyak udah panas langsung sor donatnya. Apinya padahal sedang aja, tapi gosong tuh hasilnya. Nah, yang kedua enggak. Ini kok jelek sih? Ini kok begini banget, ini kurang ajar. Meleleh loh. Dan hasilnya tuh, meleleh, well. Enak asli.
Apa itu mochi? Bagus banget ya. Oh, dicelupin ke coklat lalu ke kacang. Mochinya kayak mozzarella loh. Wow, keren banget, bikin aja. Aku siapin bahan-bahannya, tepung ketan putih dan susu cair. Dan lanjut kita eksekusi, Tepung ketan putih 200 gram, tambahin 1 sendok susu bubuk, garam sedikit dan susu cair tadi, lalu diaduk-aduk, tambahin margarin. Apinya pakai kecil aja, diaduk-aduk sampai mengental, dikonsreng-kansreng hingga berbentuk cenil seperti ini, Nah, setelah itu tarik ulur begini aja sampai bener-bener kalis. Tuh kan jadinya melembung kayak gini. Nah, aku pakai kacang gawil, kepruk-kepruk aja sampai halus. Dan coklat juga kita lelehin. Lanjut kita bikin cetakan bunder-bunder. Setelah udah bunder kita balurin ke susu Denko lah ini ya. Kalau susunya bebas pakai susu apa aja. Nah, kita tata rapi dan siap disantap, Pertama kita ambil mochinya lalu celupin ke coklat. Nah, setelah udah kerendam semua lalu cocolkan ke kacang yang udah dihalusin. Sampai membalur rata begini, guys. Jujur ini ngebayangnya udah kelihatan enak banget loh. Langsung aja masukin ke mulut mungil. Ini mulut mungilku kecil banget, dimasukin makanan yang gede tuh jadi kelihatan apa ya. Tapi jujur ini enak banget, guys. Lanjut mochi dimandiin lagi ke coklat, lalu cocolin lagi ke kacang. Masukin lagi ke mulut mungil. Gak muat mulut gua. Enak. Kayaknya enak banget itu. Makan udang mentah loh difermentasi begini. Menggoda banget, ngiler banget. Bikin aja. Langsung aja aku siapin udangnya, Ini udangnya gak terlalu jumbo. Bersih-bersihin sungut dan kotorannya. Pokoknya cuci sampai bersih. Dan aku rendam pakai es sama soda biar gak amis. Buah pir kita potong-potong. Daun salam masuk. Jahe, daun bawang, bawang putih, bawang bombay. Yang udah dipotong-potong kita masukkan semua ke wajan. Tambahkan kecap asin dan gula dan air. Direbus 30 menit lah biar rempah-rempahnya luntur. Saring dan ademkan kuahnya. Siapkan boxnya. Capek guys, bad mood. Ini dia. Solusinya adalah ngonsumsi Cimory Bites. Seger plong, Nah, udang kita tata-tata di box. Taburkan dulu irisan cabai-cabean. Taburkan juga irisan bawang bombay. Jeruk lemon yang udah diiris-iris lentang-lentangkan. Lanjut kita tata lagi, tumpuk lagi seperti tadi. Udang, cabai, daun bawang, dan jeruk lemon. Tuangkan kuah yang udah diademkan tadi. Nah, ini namanya difermentasi kan ya. Nah, ntar dimakannya aku inepin dulu. Diinepkan dan hari pertama kita cek dulu. Ini udah 24 jam loh. Ini gimana sih, masih biasa aja loh. Alah, jadi bad mood. Daripada bete aku ngonsumsi Cimory Bites. Ini seger plong, menghilangkan rasa bete tadi. Bener-bener enak banget. Makan enak banget loh, ada butir-butiran. Nah, ini hari keduanya. Kelihatannya lezat banget, masa. Seger banget, menggoda banget. Tata aja dulu di piring. Nah, terus kupas-kupasin dulu kan ya. Cocolin ke kuahnya. Masukin ke mulut mungil. Tar dulu, gue tambahin dah kuahnya. Masuk. Gak enak. Buta. Ya ampun, udah capek-capek bikin. Kesal gue sialan. Untung ada Cimory Bites lah yang mengobati bad mood ini. Enak banget. Bener-bener seger dan plong,